Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Amin. Selamat datang di channel Ruang Kelas. Di sini kita akan belajar bersama dan saling berbagi ilmu pengetahuan. Selama kurang lebih 10 menit ke depan bersama saya Triwahyuningsi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan. Inilah Ruang Kelas. Kali ini kita akan membahas tentang usaha. Kalian tahu apa itu usaha? Contohnya kalau ibu kalian berjualan di pasar, itu juga mereka usaha mendapatkan uang. Kemudian kalau kalian belajar untuk mendapatkan prestasi, itu juga merupakan usaha. Tapi di dalam ilmu pengetahuan alam, yang dinamakan usaha itu berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Karena usaha di dalam ilmu pengetahuan itu, jika terjadi perpindahan baru dinamakan usaha. Yang namanya usaha itu adalah berhubungan erat dengan yang namanya perubahan bentuk energi. Karena di dalam energi ada gaya, maka di dalam usaha itu nanti akan ada gaya yang bekerja dan terjadi yang namanya perpindahan. Jadi untuk usaha itu bisa dirumuskan W sama dengan F kali S, di mana W itu adalah usaha, satuannya Joule. Kemudian F itu adalah gaya, satuannya Newton. Dan S itu adalah perpindahan, satuannya meter. Contoh halnya, kalau di dalam usaha itu ada yang namanya usaha positif dan juga usaha yang bernilai nol. Di dalam usaha, jika ada perpindahan yang terjadi, maka nilai usaha itu bisa dihitung ya. Contohnya, benda A itu dikenakan gaya, kemudian benda itu berpindah ke titik ini ya, ke titik dari titik 1 ke titik 2, ini terjadi perpindahan, maka nilai usahanya bisa dihitung W F kali S. Tapi jika ada suatu benda yang dikenakan gaya, itu tidak terjadi perpindahan. Contohnya ada pohon ya, ini didorong oleh sebuah gaya, oleh anak misalkan ya, pohonnya berpindah atau tidak? Kalau pohonnya tidak berpindah, berarti ini benda ini ya, ini S-nya sama dengan 0, sehingga nilai usaha itu bernilai 0. Kenapa nilai usaha bernilai 0? Itu karena benda yang dikenakan gaya itu tidak berpindah tempat ya. Itu kenapa nilai usaha adalah nilainya 0. Selanjutnya, benda dikenakan gaya sebesar 24 Newton dan berpindah sejauh 2 meter. Berapakah besar usahanya? Seperti biasa, sebelum kita mengerjakan soal, kita tulis dulu apa yang diketahuinya. Diketahui ada nilai dari F itu adalah 24 Newton, kemudian nilai S itu adalah 2 meter. Yang ditanya itu adalah W-nya. Rumus W itu adalah F kali S. Jadi kita langsung saja 24 dikali 2 ketemunya 48 Joule. Sampai sini paham? Tapi jika ada variabel berbeda yang ditanyakan, maka kita dapat membuat segitiga rumus. Jika rumusnya itu adalah W sama dengan F kali S, maka kita bisa membuatnya seperti ini. Ini W sama dengan F kali S,
Kalau mencari F itu adalah W dibagi S, sedangkan kalau mencari S itu adalah W dibagi F. Itu segitiga yang selalu dipakai dalam mencari suatu variabel yang berbeda jika ada 3 variabel yang diketahui. Selanjutnya kita akan membahas tentang daya. Apa itu daya? Kalau kalian pernah melihat pertandingan lari atau perlombaan lari, kalian akan tahu dari beribu-ribu atau berpuluh-puluh pelari, mereka hanya akan mencari 3 pelari yang terdepan. Ada juara 1, 2, dan 3. Kenapa ada juara 1, 2, dan 3? Itu karena daya dari masing-masing juara itu berbeda. Jadi kalau yang juara 1 dayanya lebih besar dari juara 2 dan seterusnya. Kenapa dayanya lebih besar juara 1? Itu karena waktu yang dibutuhkan oleh juara 1 itu lebih sedikit. Jadi di dalam daya nanti itu akan ada variabel dengan waktu, ya. Selain waktu yang berpengaruh di dalam daya, ada juga yang namanya usaha. Usaha yaitu perubahan bentuk energi di mana kita akan berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi daya itu merupakan besarnya usaha tiap satuan waktu. Jadi, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, maka dayanya akan semakin besar. Dan waktu yang dibutuhkannya semakin banyak, maka dayanya itu akan semakin kecil. Itu karena daya itu berbanding terbalik dengan waktu dan berbanding lurus dengan yang namanya usaha. Jadi, P itu adalah W per T, di mana P itu adalah daya. Satuannya watt. Kenapa lambangnya P? Ini dari kata power ya, daya. Kemudian W itu adalah usaha, satuannya adalah joule. Dan T itu adalah waktu, satuannya sekon. Ini tentang daya. Dari rumus P sama dengan W per T, ini juga bisa dibikin segitiga lagi ya. Jadi nanti karena ada 3 variabel, maka nanti ada W, ada P, dan juga ada T. Jadi nanti dari segitiga ini kita dapat 3 rumus sekaligus ya. Jadi W sama dengan P kali T, P sama dengan W per T, dan T sama dengan W per P. Ini dari segitiga rumus tersebut. Baiklah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya, berapa daya listrik yang besar energinya (1200 Joule dipakai selama 2 menit. Untuk mengerjakannya kita harus seperti biasa menuliskan diketahui dulu. Diketahui ini ada yang namanya energi ya. W sama dengan 1200 Joule. Kemudian waktunya itu adalah 2 menit. Karena satuan dari waktu itu adalah sekon, maka 2 menit dijadikan ke sekon. 1 menit ada 60 sekon, berarti 2 dikali 60 ketemunya adalah 120 sekon. Yang ditanya itu adalah nilai daya P W per T. Maka untuk menjawabnya kita langsung saja, nilai P itu adalah 1200 dibagi dengan 120. Ini bisa langsung coret 1 ketemunya adalah 10 watt. Begitu cara menghitungnya. Jadi karena ada 3 variabel, maka nanti kita bisa menghitungnya
Kalau yang ditanyakan variabel yang lain dengan cara yang segitiga rumus tadi ya. Itu saja pembelajaran kali ini, yaitu tentang usaha dan daya. Demikian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk membiasakan hidup sehat dengan rajin cuci tangan dengan sabun. Dan selalu gunakan masker jika hendak beraktivitas di luar rumah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.